Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, kali ini kita pengen kasih update untuk Dogecoin dan juga untuk Shiba ya. Jadi buat teman-teman, terakhir kali kita udah sempat bahas Dogecoin dan juga Shiba di video update beberapa saat yang lalu ya. Nah, ini tepatnya ya teman-teman ya, saya terakhir itu bahas sekitar tanggal 19 Oktober ya, berarti sekitaran ya, 4-5 hari yang lalu lah ya. Iya, kayaknya 5 hari yang lalu lah. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan yang saya bahas pada saat itu, kita ngelihat ada beberapa kemungkinan ya yang bisa terjadi terhadap Dogecoin maupun Shiba. Dan sebenarnya sih dari video-video yang sebelumnya pun saya udah pernah bahas juga tentang si Doge maupun Shiba ini. Doge sih pada saat itu, Shiba itu saya cuma selipin gitu. Kalau Dogecoin sendiri kita ada sempat proyeksikan ya bahwa Doge itu berpotensi naik 1000% gitu. Tinggal pertanyaannya apa iya gitu ya, mungkin naik 1000% lagi setelah dari area ini gitu. Nah, sebenarnya sih to be honest, kita nggak perlu expect dia naik 1000% pun nggak ada masalah gitu ya. Karena balik lagi, intinya adalah symmetrical triangle yang terbentuk ini itu mostly-nya sering terjadi ya pada saat kondisi marketnya ini sebelum melanjutkan penguatan lagi. Jadi kalian bisa lihat ya, symmetrical triangle, lalu symmetrical triangle gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di sini ada potensi dia breakout dari symmetrical triangle-nya, even saat ini kelihatannya demikian, which is saya kurang begitu yakin karena even kita bisa bilang ini breakout sekalipun, breakoutnya itu menurut saya nggak terlalu strong ya. Breakout yang kita ekspektasi itu adalah breakout yang seperti si Shiba Inu token, misalkan contoh seperti ini gitu ya. Nah, sementara di sisi lain yang kita lihat pada Dogecoin ini ya sebatas dia breakout, apa ya kalau kita bilang ya, kayak breakout tapi ketahan, breakout tapi ketahan gitu. Jadi kita bilang ini breakout juga menurut saya belum gitu ya. Nah, paling seperti itu kalau misalkan untuk si Dogecoin. Nah, sedikit update aja untuk si pergerakan si ini ya, apa Shiba ya terakhir. Sebenarnya yang menarik hari ini itu adalah Shibanya. Jadi yang saya pengen bahas itu adalah Shiba Inunya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari video terakhir sebelumnya, kita sempat bahas symmetrical triangle pattern ya yang terjadi pada Shiba Inu ini gitu. Bahkan kita udah sempat bahas juga potensi target penguatan Shiba Inu. Kita bahas itu berdasarkan panjang dari symmetrical triangle-nya sendiri. Target pertama itu ada di 0, ya 0 sekian ya, let's say 4000 lah ya. Lalu kalau misalkan next-nya sendiri itu kenapa saya katakan di 4000 itu karena sebelumnya juga merupakan area tiang panjangnya dia gitu. Nah, itu tadi quick review aja untuk analisis sebelumnya. Kita akan langsung bahas lebih lengkapnya untuk pergerakan si Dogecoin dan juga untuk Shiba ya di penjelasan kali ini. Nah, untuk Dogecoin terlebih dahulu saya akan bahas dari time frame daily-nya. Kita bisa lihat teman-teman, kalau misalkan untuk daily-nya si Dogecoin sendiri ini memang kelihatannya kita sudah mulai ada tanda-tanda breakout dari si symmetrical triangle pattern. Cuman gak ada power gitu loh ya. Ini yang menjadi masalah kalau menurut saya. Saya ngelihat di sini kayak volumenya itu kecil ya kan. Ya, ini kita sih belum closing daily juga. Jadi apa ya? Kalau kita bilang ini breakoutnya langsung balik ke dalam. Terus dia kayak pelan gitu. Balik lagi seperti yang tadi saya bilang, yang saya ingin lihat adanya seperti Shiba itu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ke time frame 4 jamnya, sebetulnya baru-baru ini ada kelihatan ya pergerakannya cukup signifikan. Cuman setelah tiang panjang balik lagi, dia kena rejection lagi guys ya. Sebenarnya rejection yang terjadi di kisaran area ini itu simply because ini juga merupakan area yang saya katakan dengan istilah BF seller ya, big fan zone seller di kisaran area-area ini gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat struggling banget dia untuk bisa sukses close di atas, itu wajar banget ya. Jadi kalau misalkan untuk saat ini saya akan tambahkan satu garis lagi di kisaran area ini karena kita sering banget ngelihat fake out itu di kisaran 0,2724-nya ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi trading Dogecoin itu saya pikir ada baiknya kita boleh bersabar terlebih dahulu ya, jangan terburu-buru ya untuk mengambil keputusan. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat breakout-nya ini terjadi pada saat weekend. Biasanya kalau misalkan weekend itu breakout-nya cenderung tanpa volume. Tapi kalau saya lihat di sini ini menarik teman-teman ya. Volume yang tadi masuk terhadap si Dogecoin dari 0,24 sampai ke 0,27 itu sangat tinggi ya. Volumenya tiba-tiba nge-spike di time frame 1 jam, even 30 menit, even better gitu ya. Dia nge-spike sangat signifikan dan terlihat seperti keluar dari symmetrical triangle. Tapi balik lagi dia masuk ke dalam. Artinya ini kita bisa kategorikan sebagai false break. Cuman kalau saya pribadi nih ngelihatnya kalau kayak gini teman-teman,
Ini berarti kita lagi masuk ke fase akumulasi si Dogecoin juga. Jadi kita tinggal menunggu waktu aja sampai Dogecoin ini benar-benar menentukan trennya. Nah, masalahnya nih, Doge ataupun Shiba, kedua token Dogi ini menurut saya unik ya. Mereka ini merupakan token yang agak sulit untuk ditangkap momentumnya. Jadi, kalau misalkan ini kalau saya ya personally, kalau misalkan kita ingin spekulasi boleh, tapi at least carilah area yang dimana secara risknya itu lebih kecil. Misalkan contoh dekat dengan area bawah dari symmetrical triangle, kalian bisa letakkan stop loss di bawah triangle sekaligus di bawah area swing yang ada di sini misalnya. Lalu dengan target tentunya minimal 1:2. Lebih baik lagi kalau misalkan ternyata nih ngepam, nah itu kita tinggal ukur aja teman-teman menggunakan Fibo retracement misalkan atau Fibo extension ya. Intinya potensi next target berikutnya. Tapi kalau misalkan secara trend line aja, kita bisa ngelihat juga resistance line, itu berada di kisaran area $0.32 untuk si Dogecoin. Dan itu artinya kita ada potensi 1:6 untuk risk reward ratio ya. Dan kalau misalnya ternyata di luar ekspektasi malah breakoutnya atau breakdown ke bawah, ya it's okay karena kita udah pakai stop loss juga kan. Tapi kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita dan dia ngepam cukup signifikan, mungkin akan seperti si Shiba yang hari ini ngepamnya juga crazy ya. Ini 19% hari ini, 19-20% gitu ya. Paling seperti itu teman-teman. Kalau misalkan tambahan dari saya untuk analisis Dogecoin saat ini, kita perlu lihat dia benar-benar closing firm di atas area $0.27 ya. Dengan begitu kita bisa yakinkan bahwa pertama teman-teman ini juga udah breakout dari si inverse head and shoulders-nya. Dan kalau kita boleh tambahkan teman-teman, di sini tuh terbentuk seperti, ya mungkin sebagian orang akan bilang seperti misalnya apa ini ya, kayak cup and handle lah ya kurang lebihnya. Jadi kayak intinya dia create higher low walaupun area atasnya itu top line-nya itu masih sama ya. Jadi highest point-nya itu masih sama kurang lebih di situ. Tapi kalau misalkan breakout intinya dari area resistance line ini ya, mungkin kita bisa melihat si Dogecoin itu konfirmasi ya untuk higher high, higher low sequence. Oke, higher high, higher low sequence. Jadi dia confirm ya akan menunjukkan penguatan atau uptrend. Oke. Nah, itu untuk update seputaran Dogecoin. Berikutnya kita akan bahas Shiba, dan Shiba ini quick aja. Saya nggak akan bahas dari time frame daily-nya karena kita ngelihat di sini yang menarik itu pada pergerakan time frame hourly-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah garis yang terakhir kita bikin di video yang terakhir ini ya. Jadi garis yang itu masih ada gitu, garis saktinya. Dan areanya itu sudah tercapai, bahkan dia overextend. Dan kalau misalkan tadi nih saya kebetulan nge-share lewat advance group ya. Kalau saya personally juga ada entry untuk si Shiba. Jadi sebentar saya sharing sedikit teman-teman. Nah, ini ya. Jadi saya personally juga ada entry untuk Shiba, dan saat ini posisi udah dalam keadaan running profit. Dan bahkan tadi saya udah inform juga ke teman-teman di advance ya, karena Shiba ini fluktuasinya sangat lumayan tinggi. Jadi saya pikir idealnya di kisaran target pertama ini gitu ya kan, karena dia kan breakout dari sini nih ya, kurang lebih masih di situ-situ lah ya target penguatannya. Pertama di sini juga ada area 1272% daripada si Fibo eksternal. Jadi kalau kalian tarik Fibo eksternal ya, kalian tarik dari highest point yang ada di sini ya, highest point yang ada di sini kalian tarik ke bagian bawahnya atau pullback paling bawahnya ya, kalian bisa lihat di sini sampai ke sini. Oke. Nah, pada saat dia breakout dari area ini, kita akan bertanya ya, kira-kira targetnya di mana yang akan dicapai. Pertama tentunya itu kalau menurut saya sih ada 1272 ya, di kisaran 0,003959. Karena simple teman-teman, karena area itu juga merupakan target dari si symmetrical triangle yang kita ukur. Jadi di kisaran area ini tadi saya ada taking profit 50%. Dan si Shiba ketika menjelang 1618 ini saya juga taking profit lagi 50%. Jadi walaupun kita ngelihat posisi di sini ada 1400% something gitu ya, sisa posisi saya tapi untuk marginnya itu hanya sekitar 25% gitu. Sambil kita menunggu kira-kira nih apa yang akan dilakukan oleh si Shiba berikutnya. Apakah dia akan membentuk semacam symmetrical triangle lagi dan kemudian dia breakout lagi? Kalau demikian maka saya akan memutuskan average up di kisaran area tersebut dengan stop loss yang cenderung lebih low risk, atau bahkan bisa dikatakan stop loss saya itu hanya sebatas meresikokan profit yang ada dari kisaran area ini gitu ya. Nah, itu mungkin yang akan menjadi strategi saya berikutnya, karena kalau misalkan demikian terjadi dia ngepam lagi, ini ada potensi all time high. Dan kalau misalnya all time high
percayalah teman-teman, di situ kita bisa create profit yang lumayan lah istilahnya ya. Jadi walaupun kita bilang ini koin kayak shitcoin lah, koin micin lah, koin rockpool lah, dan lain sebagainya, as long dia bisa kasih kita peluang, I don't care guys ya. Kita cukup manfaatkan saja berdasarkan technical analysis yang ada, dan ya udah, kalau misalkan kita bisa mendapatkan profit ya why not gitu kan, sikat gitu loh. Saya sih mikirnya begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman, ini sih sebenarnya mungkin lebih ke arah yang buat trading di spot ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tradingnya di spot, atau ada istilahnya simpen barang di spot, mungkin bisa dikatakan lebih harus konservatif lah dengan kondisi market yang saat ini sudah tinggi seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum entry, mending menurut saya sih cari koin yang lain aja yang lebih safety gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan si big fund ini akan membuang barang mereka. Tapi satu hal yang pasti, semakin tinggi, semakin mahal ya, semakin mereka tempt juga untuk buang barang. Karena pada saat ini yang beli si Shiba ini nih adalah orang-orang yang FOMO guys ya. Itu yang harus kalian perhatikan ya. Jadi be careful kalau misalkan nanti kita masuk ke old season, berarti kita akan expect uang atau money flow yang saat ini mungkin profit either itu di Bitcoin atau di Shiba, itu akan mulai beralih ke koin-koin lainnya ya. Gak ada salahnya kita taking profit sebagian. Itu yang saya lakukan saat ini. Oke? So once again, thank you very much teman-teman. Soon saya akan update juga untuk Bitcoin, terutama untuk weekly ya, karena sebentar lagi kita akan closing time frame weekly. Nanti akan kita bahas lebih lengkapnya di video berikutnya. Thank you very much for watching this video. If you guys like this video, jangan lupa leave your thumbs up ya, atau likes button di video ini gitu ya. Make sure kalian juga subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update-update seputar cryptocurrency, terutama dari perspektif technical analysis. Once again, thank you very much, and I'll see you guys again in the next update. Cheers!